Halo, kembali lagi di minggu ke-9 kuliah Big Data dan Data Analitik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University di program studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Oke, materi kuliah kita kali ini adalah mengenai kelanjutan dari unstructured data, mohon maaf. Kelanjutan dari unstructured data. Setelah 2 minggu kemarin kita bicara mengenai structure atau social network analysis. Kali ini kita bicara mengenai konten, yaitu text analytic, ya. Oke, text analytic part 1. Jadi akan ada text analytic part 2 di minggu depan. Jadi sekarang kita lebih ke pemahaman umum, ya, dan kemajuan di text analytics saat ini, dan minggu depan lebih ke jenis-jenis pekerjaannya. Jadi itu yang akan kita bahas. Baik, ke outline dari mata kuliah ini, dari pertemuan ini adalah kita lihat kembali mengenai unstructured data, kemudian kita lanjutkan dengan definisi dari text mining, karena pekerjaan besar dari text analytic itu intinya adalah text mining. Seperti um, sinonimnya atau persamaannya dengan data analitik dan data mining. Ya, data analitik itu adalah mindset-nya, sebenarnya data mining itulah task-nya atau pekerjaannya. Sama di sini. Text analytic itu adalah bagaimana kita mencari pola dari teks, sementara job-nya atau task-nya atau application-nya kita namakan itulah text mining, ya. Kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis pekerjaan atau aplikasi di text mining, kemudian workflow yang umum terjadi, kemudian lanjut ke natural language processing, yaitu framework atau pemikiran global mengenai bagaimana komputer memahami teks, ya, bagaimana kita melakukan pengenalan atau beberapa metodologi yang dikumpulkan agar supaya komputer itu mengerti teks. Tentunya dari teks kita harus melakukan kuantifikasi terlebih dahulu, apakah dalam bentuk vektor atau dalam bentuk representasi data yang lain, ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemajuan dari text mining saat ini. Karena saat ini adalah area yang paling sering diteliti dan kemajuannya sangat-sangat luar biasa, ya. Oke, kita lanjutkan ke yang pertama, ya, kembali ke unstructured data processing. Ini adalah slide yang sudah dilihat di minggu kemarin. Nah, sama ya, kita punya data, nggak harus sosial media sebenarnya di sini. Kita bisa punya data dari koran, dari dari dokumen, bahkan mungkin nggak harus online ya. Dari offline juga bisa kita digitalkan ya, dari PDF atau dari dokumen yang diarsip juga bisa kita digitalkan untuk kemudian kita lakukan pre-processing. Pre-processing sesuai kebutuhan kita mau mengolah data untuk keperluan apa. Apakah untuk keperluan klasifikasi, apakah untuk keperluan clustering, apakah hanya untuk mengambil ekstraksi informasi, dan lain sebagainya. Dan di sini tentunya kita ngambil yang kedua, yaitu content analysis, karena structure analysis sudah selesai, yaitu content analysis dari sekian banyak usaha yang dilakukan, end result-nya adalah umumnya adalah klasifikasi, clustering, dan network text. Walaupun masih ada yang lain seperti mengenali entitas, mengenali authorship, dan bagaimana mengenerate teks baru yang sekarang itu sedang diteliti, ya, banyak. Misalkan bagaimana komputer disuruh membuat tulisan, ya, membuat membuat karangan, membuat buku, menjawab orang bertanya, chatbot, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana komputer mengenerate teks di luar dari 3 tugas utama yang ini, ya. Tapi kita di kuliah ini kita mungkin akan fokus di sini, walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwa saat ini komputer sudah bisa meng-create atau men-generate teks baru, bukan hanya pekerjaan diskriminan, yaitu ini teks sentimen positif, ini negatif, ini topik olahraga, ini topik politik. Itu adalah tugas yang klasik ya, yang beberapa tahun yang lalu, yang
tentunya harus kita pelajari juga. Namun saat ini kita sudah masuk ke era yang jauh lebih maju lagi. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti, jadi nggak boleh ketinggalan ya. Jadi kalau dilihat dari di bawah ya, ini yang kita detilkan ya. Yang pertama tentunya text classification ya, contohnya sentiment analysis, kemudian identifikasi language identification, mengidentifikasi itu bahasa apa, multi-class identification sama dengan multi-class classification ya di apa namanya eh, eh, end result-nya itu tidak harus seperti sentiment analysis iya atau tidak ya, tapi multiple. Contohnya ini berita olahraga atau berita ekonomi atau berita politik. Nah, itu more than eh, dua, itu namanya multi ya biasanya. Kemudian detect authorship ya, detect authorship itu macam-macam ya. Misalkan detect genre orang yang menulis, detect ini tulisan si A apa si B dan lain sebagainya dari gaya tulisannya ya. Jadi kita harus mengenali setiap bahasa yang digunakan dan ciri khas dari setiap autor dan kemudian kita deteksi ya. Itu masuk ke dalam klasifikasi ya. Kemudian yang kedua adalah clustering. Tentunya kalau cluster, kita ingat kembali data mining atau di data clustering atau clustering K-means dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa cluster itu adalah menentukan kesamaan sendiri atau unsupervised learning ya, unsupervised learning. Bagaimana kita petakan semua teks itu menjadi data di dalam suatu rang vektor, di mana yang teks itu sering muncul bersamaan, mereka akan berdekatan, sehingga mereka akan membentuk suatu topik sendiri. Itu yang kita sebut sebagai clustering ya. Nah, salah satu contoh clustering yang paling terkenal yaitu topic modeling. Yaitu nanti akan dipelajari juga mungkin minggu depan ya, topic modeling. Kemudian selain kalau topic modeling itulah kata-kata. Tapi ada juga yang namanya dokumen cluster yang mendekatkan dokumen satu dengan dokumen yang lainnya. Dokumen yang isinya hampir bersamaan kita representasikan menjadi vektor. Misalkan dokumen mungkin tentang manajemen dan ekonomi, isi-isinya mirip-mirip sama, atau matematika dan informatika, isi-isinya banyak rumusnya. Nah, itu mereka akan menjadi dokumen yang satu kelompok ya. Dan yang terakhir adalah content description. Content description itu lebih general sebenarnya. Contohnya mengambil informasi dari dokumen ini, mana yang ada informasi mengenai contohnya mengenai tell you misalkan. Dokumen-dokumen mana mengenai informasi mengenai tell you, atau lebih spesifik. Contohnya yang paling mudah adalah bagaimana kita gunakan hashtag untuk memfilter tweet-tweet tertentu, misalkan hashtag mengenai Jokowi misalkan, atau yang lain juga ya. Demikian juga ada text network ya. Text network ini intinya adalah mirip-mirip dengan kita melakukan summary ya. Summary isi dari suatu dokumen itu apa sih isinya, itu summarize ya, atau description ya. Itu juga ini ada summarization, dan juga yang paling umum, yang paling mudah tentunya word cloud ya, kemunculan dari kata-kata ya. Itu adalah salah satu beberapa contoh pekerjaan dari text mining atau yang kita sebut text analitik di pemikiran besar ya. Nah, apa itu text mining? Text mining adalah proses mengekstrak, sebenarnya sama ya, mengekstrak pattern atau useful information and knowledge dari large amount of unstructured data ya. Nah, ini definisi agak tumpang tindih, tapi intinya ya mirip-mirip lah, kita ngerti lah. Nama text mining itulah jobnya, text analytic itu adalah biasanya untuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya. Kita bilangnya text analytic is a context of a big methodology to extract knowledge from text. Ya. Ini adalah content extraction ya, lawannya adalah structure extraction yaitu SNA ya. Tentu kita tadi sudah cerita ya. Juga sebelumnya disebut sebagai text data mining. Jadi ekuivalen ke text analytic ya, refers to process ya. Nah, kalau analitik kita ngomong lagi proses ya. Process of deriving high quality information from text ya, dari teks itu sendiri ya. Process of analyzing text into extract information that useful for particular purpose ya, sama juga. Jadi kalau ini berlaku general, kalau yang ini untuk
purpose apa? Apakah purpose bisnis, apakah purpose healthcare, contohnya healthcare, gimana kita tahu, ekstrak catatan-catatan dari dokter supaya kita tahu, penyakit pasien bisa kita klasifikasikan, bisa kita ekstraksikan, itu masih menjadi PR seperti sekarang ya. Jadi purpose-nya adalah turn text data into high quality information and or actionable knowledge ya. Minimize, tujuannya untuk minimize human effort on consuming text data. Ini hal yang sangat apa namanya sulit ya, karena kita tuh kita balik lagi ke kondisi kita di information overload, kita tidak mungkin membaca semua. Jadi mungkin CEO dan lain sebagainya itu butuh juga namanya decision support system atau dashboard. Itu tujuannya adalah ini, membantu kita untuk mengkonsumsi secara cepat. Ini problem salah satu yang coba disolusikan oleh text mining ya. Supply knowledge for optimal decision making, actionable knowledge ya, ini general ya. Dari gambarnya, dari bukunya Practical Text Mining ya, dari ini autornya ya. Field text mining itu apa saja sih? Ya tentunya beririsan dengan banyak hal ya. Paling gampang data mining ya. Kita ingat data mining, kita punya cluster, kita punya klasifikasi ya. Kemudian dengan machine learning kita punya information ekstraksi. Ekstraksi informasi yang terkandung, apakah itu informasi apa namanya topik, apakah informasi objek, informasi tempat, informasi konteks ya, konteks keseluruhan ya. Jadi ini pekerjaannya jauh lebih kompleks daripada network kemarin ya, karena banyak sekali question dan depends on the language ya. Nah, kemudian juga information retrieval. Ini information retrieval beririsan dengan database, ya, manajemen data yang sudah dipelajari dulu, ya, meretrieve informasi, ya, mengambil apa namanya informasi, ya nanti dilihat detailnya ada di gambar di belakang ya. Ada juga yang berhubungan dengan ilmu information science, ada yang berhubungan dengan computational linguistic. Jadi bagaimana kita mengkomputasi bahasa ya. Dan komputasi bahasa itu adalah ilmu yang umumnya ya, yang sering digunakan orang di text mining itu adalah yang namanya natural language processing ya. Bagaimana kita siapkan program atau metodologi di komputer supaya kita bisa pecah-pecah bahasa itu menjadi solvable problem ya. Karena kalau bahasanya itu terlalu besar ya, terlalu banyak, terlalu apa namanya rumit memecahnya ya. Let's say misalkan kita problem dalam bentuk dokumen, maka kita akan sulit memecah-mecahnya. Tapi kalau kita pecah-pecah menjadi paragraf atau menjadi frase atau kalimat, kemudian menjadi kata, jadi kita bisa menyelesaikan problem yang besar itu menjadi paling tidak diselesaikan secara kecil-kecil itu ya. Dan juga ini ada statistiknya tentunya ya, karena kita berhubungan dengan bagaimana kuantifikasi teks nanti ya menjadi data atau vektor ya, itu kita gunakan di statistik ya. Oke, next. Nah, kalau secara keseluruhan kita bisa bayangkan bagaimana kita gunakan ini sedikit filosofi ya. Bagaimana kita buat manusia itu sebagai sensor sebenarnya. Karena kita itu sebenarnya sekarang ini kita punya sensor. Misalkan kita bagaimana kita mengukur cuaca ya. Cuaca ada sensor. Nah, namanya mungkin rekan-rekan tahu IoT, Internet of Things, sensor sensor suhu, sensor kelembapan, sensor kecepatan angin ya. Nah, ini di sini sensornya termometer lah untuk suhu. Nah, weather suhunya diukur oleh sensor, kemudian dilaporkan menjadi bentuk data. Ya, ini kan cara kerjanya seperti itu ya. Kemudian location, ada sensornya pakai GPS, ya. GPS dan ini lokasinya. Nah, setiap kali ada sesuatu di real world atau dunia nyata, kita selalu ada alatnya, ya. Ada alatnya untuk mengcapture dan hasil capture-nya kita laporkan dalam bentuk data. Hasil datanya ini yang kita sebut sebagai big data yang nanti kita peroleh, ya. Demikian juga jaringan ya, jaringan bukan jaringan manusia ya. Ini bukan jaringan manusia, bukan
bukan harus jaringan manusia gitu ya. Kita gunakan network sensor ya. Ya, kita datanya ya seperti ini, data yang terlewat dalam suatu jaringan, jaringan internet dan lain sebagainya itu seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan teks? Apa peran teks? Ya kita manusia ya, real world manusia bagaimana melihat dunia nyata, itu kita sebut manusia itu sebagai sensor ya. Apakah dia komplain terhadap brand ya, apakah dia komplain, apakah dia memuji brand, apakah dia memberikan opini, ya, apakah dia menulis blog, apakah dia apa lagi ya, banyak lagi ya, membuat percakapan, itu kita sebut sebagai bagaimana human perceive real world. Dan tentunya keluarannya itulah teks, teks data ini, ya, bentuk catatan, bentuk review, untuk komplain ya. Nah, ini challenge kita ya, ini challenge kita. Bagaimana kita memproses teks data ini ya. Oke. Nah, beberapa aplikasi ya, tentunya information extraction. Information extraction itu mengambil beberapa frase key ya. Contohnya ya keyword gitu ya. Keyword atau mungkin juga tempat ya, lokasi itu juga bisa kita sebut sebagai information extraction. Ekstrak sesuatu dari suatu ekstrak item dari suatu dokumen ya. Kemudian topic tracking, determination of other document interest of user based on user profile and document being seen ya. Jadi ini salah satu contohnya. Kalau di bisnis Anda sedang melihat barang apa ya, kalau di data mining ya, melihat belanjanya itu apa, habis belanja ini ke belanja yang lain ya, masukin ke basket dan lain sebagainya. Tapi kalau di topik berarti Anda melihat topik apa dan terus Anda yang memfollow apa. Dan ini sudah kelihatan pada saat kita lihat di Android. Kalau punya Google News ya, itu kan personalize. Apa yang Anda sering lihat itu akan jadi direkomendasikan. Itu sebenarnya salah satu makna atau manfaat dari topic tracking ya. Kemudian summarization tadi sudah ya, membuat summary ya, atau mengambil inti dari suatu dokumen ya. Membuat summary itu bukan suatu hal yang mudah loh buat mesin. Kalau buat manusia mungkin gampang ya, buat mesin ini nggak mudah. Kemudian kategorisasi tadi sudah ya, klasifikasi tentunya berdasarkan metodologi klasifikasi, clustering berdasarkan metodologi clustering tadi juga sudah. Kemudian konsep linking ya, link document related to identification of a shared concept that allow user to find information that may not be found simply using traditional search result. Jadi kalau ini mungkin lebih cocok kalau kita lihat finding hidden pattern sebelumnya. Ya, misalkan apa korelasinya topik ekonomi dengan yang lain. Ya, topik ekonomi itu saat ini lagi terhubung dengan topik-topik apa aja ya. Makroekonomi misalkan apakah melakukan survei terhadap topik-topik terkait aktivitas orang jual beli tanah ya, aktivitas orang-orang berbelanja dan lain sebagainya ya. Ini perlu metodologi yang jauh lebih mendalam. Kemudian questioning answering, giving the best answer, ini sudah banyak ya, chatbot salah satu implementasinya ya. Chatbot non human beberapa tahun yang lalu perusahaan saking repotnya melakukan proses CRM, mereka meng-hire orang-orang dari negara lain ya untuk menjawab komplainan pelanggan karena orang di negara lain biayanya lebih murah daripada mereka hire orang di negara sendiri. Kalau nggak salah perusahaan di UK ya, meng-hire penerima telepon itu dari India ya. Tapi sekarang mungkin akan jauh lebih murah lagi tidak meng-hire orang. Kita bikin program chatbot yang cerdas ya, sehingga setiap kali orang komplain akan dijawab. Walaupun tidak semua jawaban bisa dijawab, kalau beberapa yang lolos yang sulit dijawab, maka ketemu dengan orang beneran ya. Tapi ini sudah mereduksi jumlah komplainan sangat-sangat besar ya.
Oke, nah ini yang maksud saya gambar tadi ya, yang lebih detail mengenai mengidentifikasi jenis pekerjaan apa di text mining ya. Nah, ini kita gambar contohnya apakah Anda tertarik dari apa namanya individual work atau individual work berarti mikro ya, atau higher level atau dokumen ya. Jadi kalau Anda tertarik menganalisa dokumen atau menganalisa perkata. Nah, kalau dokumen ini sini ya. Contohnya dokumen. Apakah Anda ingin mengurutkan semua dokumen berdasarkan kategori, ya, mengurutkan dokumen berdasarkan kategori atau mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori, atau mencari spesifik dokumen, dokumen tentang tertentu, mencari dokumen tentang olahraga misalkan. Nah itu namanya adalah information retrieval, ya. Sedangkan kalau melakukan kategori ya atau pengelompokan, mensorting, mengelompokkan itu kita masuk ke sort ya. Apakah kita punya kategori? Kalau kalau belum punya kategori ya sama unsupervised kita masuk clustering. Kalau sudah punya kategori ya apakah kategorinya apa namanya bebas apa bebas independen tidak saling terhubung satu dengan lain maka kita klasifikasi. Tapi kalau terhubung kita bisa web mining ya linking link teks satu dengan teks yang lain ya. Ya ini ada di sini ya. Nah, bagaimana dengan level kata-kata ya? Anda ingin kata-kata dianalisa untuk memperoleh fakta atau untuk memperoleh fakta tertentu atau memahami keseluruhan, keseluruhan atau konteks dari kumpulan kata-kata itu ya. Kalau specific fact kita extraction ya. Jadi kalau extraction itu mengambil misalkan konteks misalkan yang di keyword tadi adalah mencari misalkan apa ya keyword yang lagi misalkan Harbolnas lagi hari belanja nasional maka konteksnya itu dengan apa aja ya konteksnya Harbolnas dengan apa aja di sini. Nah, kalau understanding ya apakah memahami dalam konteks structure ya. Kalau structure kata-kata itu saya sebut tadi NLP yang akan nanti kita bahas. Dan kalau ngerti meaningnya itu konsep extraction dan ini akan lebih abstraksi lagi. Ini banyak sekali metodologi termasuk salah satunya adalah metode ontologi ya. Oke. Bagaimana dengan dokumen atau information retrieval? Jadi pekerjaan umumnya ya. Pekerjaan ini text identifying returning most relevant document ya. Kemudian itu di dalamnya misalkan ada metadata dokumen biasanya kita bagikan bentuk metadatanya yang kita ambil ya. Apakah mana autornya, title-nya, klasifikasinya apa, subjek, heading atau keyword ya. Nah, sebelum kita mengambil kata-kata itu ya, kita punya beberapa pre-processing analisis ya contohnya ini ya. Ada menghilangkan punctuation ya koma, tanda tanya, titik ya. Koma 2 kali ya. Lemmatization ya. Kata-kata menjadi kata dasar ya. Kemudian menjadikan kata huruf kecil semua, menghilangkan angka, menghilangkan apa namanya space kosong dan lain sebagainya. Ini adalah contoh di pre-processing ini ya. Nanti kita bahas lebih detail di belakang ya. Ini pre-processing ya. Pre-processing. Wah, ini tulisannya agak kacau ini karena tidak pakai pre-processing ya. Tekniknya tentunya kita ngambil namanya tokenization. Jadi tokenization itu mencari bentuk dasar atau merepresentasikan menjadi vektor itu sendiri ya. Tokenization ya. Tokenization is document is discarding all sequential information yield a bag of word ya. Jadi kumpulan dari kata-kata ya. Ini juga nanti kita bahas ya. Dan produce bag of word with word frequency and rank ya. Jadi bag of word itu adalah salah satu cara untuk mengambil meaning dari suatu dokumen ya. Namun ini adalah cara yang paling sederhana. Word cloud, bag of word itu mungkin digunakan sekitar 5-6 tahun yang lalu ya untuk memahami
waktu itu sentimen analisis dan lain sebagainya. Namun sekarang sudah banyak yang lebih canggih lagi ya. Ya. Nanti ditunjukkan strukturnya. Kemudian ada stop word. Nah, stop word itu kata-kata yang sering muncul malah mengganggu ya. Contohnya dan, yang, atau, ke, bila, yaitu kata-kata yang meaning-nya tidak terlalu penting. Waktu itu komputer tidak bisa banyak memproses, jadi kita hilangkan ya. Dan yang disebut korpus itu adalah kumpulan dokumen sebenarnya. Jadi korpus itu macam-macam. Ya ada yang apa namanya dokumen yang akan kita analisa. Korpus juga bisa berarti apa library di mana kita menjadi dasar untuk memberikan label suatu dokumen itu sentimen positif atau negatif, itu juga korpus. Jadi kalau kita bilang korpus itu tergantung dari konteks kita membuat dokumen untuk apa. Ya. Next. Nah, selain itu kita juga punya tadi dokumen classification, ya, apa namanya, assignment, dokumen to predefine kategori, ya ini kan supervised learning ya. Set kategori sebut sebagai control vocabulary. Kalau mengandung kata-kata ini atau keyword ini, maka dia masuk ke kategori ini. Gitu. Bisa dilakukan secara manual, ya tentunya bisa kan kalau dokumennya sedikit kita lakukan manual gitu ya, by expert atau orang yang memang expert untuk bidang tertentu, misalkan untuk kedokteran ya atau untuk bidang yang spesifik, tentunya bukan orang computer science yang yang ngerti gitu ya untuk melakukan klasifikasi ya. Atau kita bisa juga lakukan dengan automatically dengan machine learning. Makanya ada metode sentiment analysis menggunakan opinion mining, menggunakan machine learning atau yang berbasis apa namanya data mining yang kita pelajari sebelumnya, yaitu apa decision tree, naive bias, atau yang lain-lain. Ya. Kemudian clustering ya sudah tadi ya assist retrieval or creating link between similar document which in turn allow related document to be retrieved once one document has been deemed to relevant to the query. Ya, jadi ditaruh bersamaan, tetap sama dengan clustering pada umumnya, kita cek jarak antar dokumen. Bisa dokumen, bisa kata, bisa kalimat, ya, jadi macam-macam. Bisa juga language identification masuk ke dalam specific task of document classification, ya. Kemudian karakteris is document profile consists of n-gram, ya. Jadi ini adalah konteks penting juga, tapi n-gram itu memahami bahasa berdasarkan kata berdasarkan beberapa kata yang lebih kecil. Misalkan gini, New York ya. Jadi kalau New York, kota New York itu nggak bisa kita kita treat New York itu sebagai New sendiri dan York sendiri, karena New York itu adalah one word, ya. Atau apa dan banyak lagi contoh-contoh di Indonesia juga banyak. Jadi ada kata-kata yang memang ada dua kata menjadi satu kata. Ya. New York itu satu kata, bukan dua kata. Karena begitu New York itu di-treat sebagai dua kata, nanti kacau analisanya. Ya. Jadi itu namanya n-gram. N itu adalah jumlahnya, bisa 2 gram, bisa 3 gram, bisa 4 gram, sampai multigram. Ya. Alternatively, compare occurrence of probability common word in language sample with the most frequent word in the test data. Ya bisa kita identifikasi dari labeling, misalkan kalau menggunakan banyak kata-kata ini, maka dia bahasa apa, dan lain sebagainya. Ya bisa kebayang kalau misalkan orang nyampur-nyampur ngomong bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kayak yang saya omongin sekarang, mungkin agak bingung juga ini Indonesia apa Inggris gitu ya. Nah, ini yang language identification. Karena sekarang kan ada ini juga, ada bagaimana kita bisa memahami atau mengekstrak orang bicara ya langsung menjadi teks. Contohnya pada saat kita punya video di YouTube in English ya, otomatis itu akan dibuatkan ya teksnya dari pengenalan dia berbicara ya. Voice recognition dan lain sebagainya ya. Nah, yang tadi identification authorship ya, ini tadi sudah saya bahas ya.
Nah, apa bedanya text mining lawan data mining dan data mining? Ya ini karena bukan melawan sebenarnya, tapi ini sebenarnya apa global idea-nya itu ada di sini ya, data mining. Datanya terstruktur dan output-nya terstruktur, ya decision tree dan lain sebagainya ya. Sedangkan text mining, nah seperti ini, ya kita tidak akan membuat seperti di sana. Salah satu keluarannya justru ini keluarannya banyak macamnya. Output contohnya keyword yang penting, ada ricuh, ada mahasiswa, ada aparat, ada desak, ada masuk, ini dari kata-kata. Jadi sangat banyak kombinasi yang bisa kita keluarkan atau output yang bisa kita keluarkan dari bentuk data seperti ini. Ya. Eh, ini datanya masih, teksnya ini masih teks yang apa natural ya, formal ya, teks formal kalau anda baca di sini. Tapi bayangkan kalau teksnya kayak gini. Ya, saya sendiri sebagai manusia membaca ini tidak paham gitu ya. Nah ini mungkin kalau kita mungkin ini memang bahasa coding dibuat supaya memang antar suatu kelompok untuk paham apa. Contohnya di sini anak-anak muda gitu ya. Nah, tapi komputer bisa kita program untuk memahami ini ya. Dan ini challenge sendiri. Ini bahasanya tidak baku dan bahasa Indonesia ya. Jadi pengembangan teks mining di bahasa Indonesia itu masih perlu banyak pengembangan. Jadi belum belum sekaya yang ada di bahasa Inggris ya. Oke, tapi paham ya dua dua ini ya dua dua apa namanya kalau kita bilang sinonim ya, hampir kemiripannya ya. Nah, isu dari text mining itu apa? Yang pertama tentunya adalah apakah kita perlu melakukan training ya supaya kita menjalankan machine learning atau kita lakukan knowledge engineering atau kita pakai expert atau domain ya. Nah, ini pertimbangan yang sering muncul dan saat beberapa tahun lalu ini sering dipertanyakan. Karena misalkan orang-orang bahasa misalkan bahasa di Twitter atau bahasa orang komplain tentu akan tidak berbeda jauh komplainan orang satu dengan yang lain. Bahasanya yang digunakan gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya tidak meskipun kelihatannya besar tapi sebenarnya tidak terlalu besar juga. Namun sekarang kondisinya sudah sangat berbeda. Kita sudah menemui konteks bahasa yang jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya dan lebih diverse lagi ya. Nah, di sini kita lihat pilihannya apakah kita gunakan machine learning atau human expert ya. Tentunya untuk membuat machine learning kita perlu banyak data supaya performance-nya bagus ya, supaya bisa menebak secara bagus, data trainingnya harus banyak dan harus sebisa mungkin mengcover semua isu yang akan kita tebak atau kita prediksi ya. Memformulasikan good rules, formulating good rule is a demanding ya, is a demanding. Jadi membuat rules yang bagus atau ya kata lainnya mentraining lah ya, itu sangat sangat apa ya, sangat sulit dan sangat lama dan sulit, lama dan mahal tentu. Kalau udah lama mahal ya. Apalagi kalau ini dilakukan manually oleh human, ya almost impossible ya. Jadi kita di sini dituliskan kalau datanya semakin besar, ya kita lebih baik kita labeling, ya labeling dan mungkin tidak terlalu banyak domain expert, cukup sedikit saja, tapi dalam volume labeling yang banyak. Sehingga kalau ada error nanti bisa diperbaiki kemudian. Ya, kalau error label dan lain sebagainya ditunjukkan dengan performance yang rendah, sehingga si domain expert ya bisa mengecek apakah ini benar atau tidak. Jadi tidak usah terlibat di depan. Ya, itu pendekatan yang dilakukan sekarang. Ya. Tentunya ini banyak cycle of formulating ya, apa namanya modelnya betul apa salah di apa iterasi bolak-balik ya. So adjusting the rules so that they perform well on new data. Oke, ini machine learning biasa ya. Bagaimana kalau kita buat yang berbasis human atau domain expert, kita sebut sebagai ontologi model namanya. Ini saya juga melakukan research tentang personality, human personality menggunakan ontologi model. Kenapa harus menggunakan ontologi model? Karena human personality domainnya itu
eh, tricky dan sangat delicate ya. Delicate itu tidak apa, beda beda satu dengan yang lainnya itu satu kata bisa bisa maknanya banyak. Jadi kalau kita gunakan machine learning akan sulit membuat formulasi apa namanya akurasinya. Datanya banyak, tidak menjamin akurat. Tapi di sini lebih ke handcrafting, mengcrafting kalau orang ngepost tentang apa kesel itu personalitinya seperti apa dan sebagainya itu lebih cocok untuk menggunakan domain expert ya. Nah, isu yang lebih detail, yang lebih kecil ya bagaimana mengidentifikasi token atau memecah-mecah kata tersebut ya, how to deal with apostrophe, capitalization, punctuation, jadi hal-hal seperti itu. Jadi nanti ini akan dibahas lebih lanjut di belakang. Nah, bagaimana workflow pada umumnya? Ini sebenarnya mirip juga di data mining ya. Kita collect data, kita preproses ya, preproses supaya bisa masuk database kalau data mining ya. Kemudian kita indeks, kemudian kita mining, kita implementasi model-model machine learning dan terakhir kita lakukan analisa. Ya. Dalam konteks umumnya seperti yang di atas. Tapi dalam konteks yang lebih detailnya ya, ini ada di bawah ya. Kita collection ya, collection kita tidak bahas di sini ya, collection karena rekan-rekan sudah bisa mengambil data di Twitter dan website ya harusnya ya. Ya, mencari atau mengambil data di sini ya. Kemudian preprocessing ya, preprocessing ya tadi tokenization, segmentation nanti yang saya bahas. Kemudian fitur extraction. Nah, ini akan dibahas juga menghilangkan atau mengambil fitur-fitur yang penting atau dalam kata lain fitur extraction juga berarti apa tokenization, merepresentasikan kata-kata itu menjadi apa namanya menjadi data ya, menjadi data yang bisa di compute ya, compute ya, sehingga kita bisa membuat model. Kalau datanya tidak bisa di compute ya kita tidak bisa membuat machine learning model ya. Dan yang terakhir tentunya adalah model evaluation ya, bagaimana performance-nya dan lain sebagainya. Pakai sama kalau sentiment analysis pakai akurasi, precision, recall, F1 score dan lain sebagainya. Mirip ya. Oke. Nah, ini yang teks pre-processing yang sudah muncul berkali-kali di depan ya. Ini contoh tweetnya. Oh, begitu caranya punya follower bikin GA, giveaway ya maksudnya. iPhone pas sudah banyak follow gak jadi. Ini bahasa yang sangat rumit ya. Bahkan saya sendiri sebagai manusia pusing ini bacanya. Oke, bagaimana preprocessing contohnya? Function tokenization ya, token itu menjadikan ini apa kata-kata yang apa lebih apa lebih concise daripada sebelumnya. Ini bedanya ini contohnya ini udah ya, udah di sini ini menjadi sudah dirubah ya. Melengkapi ya. Ini GA-nya gak jadi. Nah, ini prosesnya seperti itu ya, mentokenkan, menjadikan apa representasi ke datanya. Kemudian setelah ini namanya slang word ya. Sebenarnya ini tidak baku ya. Transform kata-kata ini nggak semuanya harus ada ya. Ini kan khusus untuk kata-kata ini. Bahasa Inggris juga belum tentu ada. Menormalisasi menjadi lebih formal gitu ya. Oh gitu caranya, banyak follower, ini kan banyak. Jadi ini banyak ya. Bikin kayak pas sudah banyak yang follow. Nah, follow ya, gak jadi, nah ini tidak jadi. Nah, ini repot juga nih. Diumumin deh atau bilangnya sudah ada yang menang. Nah, oke. Kalian ya, kalian ya. Oke, kemudian stemming. Stemming itu menjadikan bentuk dasar. Ya, bentuk dasar contohnya di sini mana ya? Ini banyak follower bikin ya atau bilang sudah ada. Ini atau bilangnya sudah ada atau bilang ya ini kan betulnya atau bilangnya itu jadi bilangnya itu menjadi bilang ya. Nah, ini menjadi bentuk dasar ya. Ini kan di sini masih bilangnya ya.
Dan mungkin ada lagi yang lain, mungkin nanti dicek. Tapi bilang, ya bilangnya yaitu dijadikan bentuk dasar ya. Kemudian sebenarnya kalau lemmatization mirip dengan stemming sih. Kalau stemming itu lebih ke motong langsung ya. Tapi kalau lemmatization ada bahasa-bahasa misalkan bahasa Inggris misalkan dryness, atau kalau dipotong kan jadi DRI, harusnya kan bahasa dasarnya dry, DRY dan lain sebagainya ya. Lemmatization lebih melihat ke bentuk dasar dari kalimat tersebut. Mungkin ini jadi nggak kelihatan beda jauh ya di sini ya. Nah, mungkin nanti bisa dicek juga. Nah, oke. Dan terakhir stop word. Ya, stop word itu kata-kata yang nggak penting langsung dihilangkan. Oh gitu, oh gitu itu tidak memberikan nilai tambah. Kemudian dan lain-lain ya. Nanti kita cek di apa namanya di stop word. Jadi pre-processing itu memegang peranan penting bagaimana kita membuat model sebenarnya. Begitu kita tidak rigid atau mungkin terlalu rigid, maka modelnya berantakan. Jadi kadang-kadang suatu model yang lain kok punya kalian Anda lebih bagus dari punya saya. Bisa jadi ini menggunakan pre-processing yang tepat sehingga kata-kata yang untuk berubah menjadi token itu menjadi kata-kata yang apa namanya unik atau tunggal ya. Bukan kata-kata yang double-double kayak kalian gitu dan sebagainya. Oke. Nah, ini contoh stop word ya, ini bahasa Inggris misalkan. Nah, kata-kata ini kalau kita muncul ya doesn't add, tidak menambahkan meaning ya ke dalam konteks kalimat ya. Nah, kalau bahasa Indonesia juga gitu. Ya, ya. Jadi kalau ada teman-teman sosial juga merasa bahwa eh, ini secara kualitatif menghilangkan rasa. Justru di text mining kita berusaha mengkuantifikasi, bukan malah menjadikan kualitatif, tapi mengkuantifikasi, kita menuju kuantifikasi. Jadi kita meredus banyak sekali apa yang overwhelm atau yang berlebihan menjadi hal-hal yang penting-penting saja. Ya. Nah, kita masuk ke bagian yang kita sebut sebagai natural language processing, yaitu suatu area riset yang merupakan gabungan dari computer science, AI, dan juga komputer linguistik ya, yang concern bagaimana interaksi antara komputer dan bahasa manusia ya. Tujuannya di sini untuk membantu komputer memahami, menginterpretasikan dan memanipulasi bahasa ya, sehingga tidak hanya mengerti yang kata-kata yang ada di situ ya, hanya per kata, tapi juga relasi antar kata sehingga menjadi konteks yang penting atau meaningful information ya, konteks yang akan disampaikan. Karena gimana pun juga bahasa itu adalah media ya, media untuk menyampaikan pesan, dan konteksnya apa ya, konteks itu lebih penting dari pemahaman hanya sekedar kata atau kalimat ya. Dan tujuan utamanya adalah untuk membaca decipher itu membongkar makna atau konteks tadi, memahami, mengerti, dan membuat sense atau make sense atau membuat ini sense kalimat ini apa sih ya, atau membuat konteks tadi sebenarnya dari human language in manner that is valuable sehingga dia bermanfaat. Nah, ini tujuan besarnya itu ya. Nanti metodologinya ternyata banyak sekali di dalamnya ya. Dan tools-nya juga banyak ini ya, mulai pakai OpenNLP, pakai NLTK, ini library-nya dari Python ya, pakai Stanford NLP untuk post speech tagging, nanti saya jelaskan juga, pakai Java juga bisa. Nah, di Python sendiri yang nanti akan dicek atau dicoba rekan-rekan, library-nya yang terlibat juga banyak. Ada NLTK ya, ada ini yang lain untuk tambahan ya, untuk extracting data, untuk menghitung, untuk machine learning-nya, untuk plotting-nya ya. Ini matplotlib untuk plotting-nya, sastrawi untuk bahasa Indonesianya ya, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, ini gambaran
besar mengenai meaning dari natural language processing, ya. Ya, jadi misalkan kita punya kalimat a dog is chasing a boy on the playground, ya. Jadi kita punya determiner ya, ya. Kemudian punya dog, dog ini noun, is itu auxiliary, chasing itu is verb, again itu adalah determiner, ya. Kemudian boy itu noun lagi, on preposition, ini tambah kata-kata tadi, kemudian playground-nya noun. Jadi ini mengenali ini namanya adalah proses lexical analysis atau part of speech tagging. Ya, dia tag yang ini noun, yang ini verb, dan ini adjective dan lain sebagainya. Itu pekerjaan yang disebut sebagai post tagging. Ya, itu is a part of NLP. Kemudian untuk sintaktik analisis atau parsingnya, konteks yang lebih besar dari word tadi, kita frase, ya, noun frase. A dog itu ada noun frase, kumpulan dari a and dog, ya. Kemudian is chasing a boy, ya, is chasing sendiri adalah complex verb, a boy itu adalah noun, ya, ini menjadi verb, ya. Is chasing a boy is a verb, ya, mengejar anak kecil itu, ya. Kemudian on the playground, preposition, ya. The playground itulah noun, on the playground itu preposition terhadap verb yang tadi. Jadi ini memahaminya mulai dari NLP menyediakan metodologi untuk memahami mulai dari perkata, kombinasi kata, kalimat sampai kalimat lengkap, ya, mungkin juga paragraf, ya, yaitu syntactic analysis atau parsing di sini, ya. Nah, ini representasinya adalah semantik analisis dan ini ada uraian dari yang tadi kita sebut sebagai semantik analisis, ya, di sini, ya. Dog itu apa, boy itu apa, dan lain sebagainya. Tapi juga ada pragmatic analisis, mencari konteks. Apa sih maksudnya orang ngomong gitu? Ya. A person saying this may be reminding another person to get the dog back. Ya, jadi ini yang dituju oleh NLP. Ya. Nah, NLP sendiri challenge-nya apa? Belum tentu, kan ini sulit ya kalau rekan-rekan pahami, ini pekerjaan yang tidak mudah gitu, ya. Pertama, bahasa itu ambigu, jadi dan tidak lengkap, apalagi kayak tadi bahasa yang bahasa yang slang atau yang lain sebagainya, banyak sekali coding di situ yang kita tidak pahami, ya. Bahasa itu ambigu, beberapa kata itu bisa berarti sama, ya. Satu kata artinya dua, maksudnya. Sorry, satu kata artinya dua. Ada bank artinya sloping land, ada bank itu artinya adalah financial institution. Jadi kita harus paham ini, ya. Dan itu berbeda-beda juga untuk bahasa tertentu, ya. Different word mean the same atau sinonim, ya. Apalagi kalau bahasanya kayak penulis novel, bahasanya tidak mau berulang-ulang, tapi sebenarnya maknanya sama gitu. Menambahkan richness atau kualitas dari yang ditulis. Tapi pada saat kita melakukan kuantifikasi, mencoba meringkas, nah itu bagaimana ini menebak ini kata ini dan kata ini itu sinonim, atau kalimat ini dengan kalimat ini ada kemiripan yang cukup besar, ya. Ada juga problem di human error, ya, misspelling, typo, dan lain sebagainya. Setiap bahasa itu juga punya structure dan vocabulary yang unik. Jadi ini sulit juga. Jadi apa yang sudah maju di bahasa Inggris, ya belum tentu mempunyai kemajuan yang sama di bahasa Indonesia, ya. Nah, seperti yang dibilang tadi, package NLP itu banyak sekali, ya. Ada contohnya untuk tokenization dan lain sebagainya, itu ada part of speech, ada semua di di library yang disebutkan tadi. Salah satu contohnya adalah NLTK dan yang lain-lain juga, ya. Nah, masih ingat salah satu proses di text mining adalah fitur extraction, ya. Menyiapkan kalimat supaya bisa diproses. Sebenarnya
kalau fitur extraction di data mining itu adalah mereduksi variabel sehingga yang diproses adalah variabel-variabel yang penting atau variabel yang punya apa namanya dominance presence ya terhadap keseluruhan variabel yang ada di data yang kita punya ya. Nah, tadi kita sudah bilang part of speech ya, categorizing word class such as noun ya, mendeteksi noun, verb, adjektif ya. Post tagging memproduksi tuple. Misalkan tadi boy itu adalah noun ya. Misalkan boy itu adalah noun, kemudian chasing itu adalah verb dan sebagainya ya. Nah, itu tuple namanya, pasangan ya. Contohnya kita punya sentence ya, sentence Paul Pogba scores a late penalty ya. Maka noun-nya itulah Paul Pogba is noun ya. Kemudian scored a late penalty itulah phrase ya, verb phrase ya. Kemudian kita kenali juga Paul Pogba sebagai noun itu apa? Apakah dia gedung, apa dia jalan? Nah itu kita sebut sebagai name entity. Kita kenali dia apa ya. Kemudian kita di sini score late penalty itu dari kata-kata score itu verb, itu artikel, late itu adjektif, penalty itu adalah noun. Jadi dari kumpulan tagging ini ya, post tagging ini kita simpulkan bahwa dia adalah verb. Oke. Itu yang dikerjakan oleh post part of speech tagging, post tagging. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua name entity recognition ya, tadi kita sebut sedikit name entity. Name entity recognition is tujuannya adalah identifying the name of all people, organization, geographic location, time, currency, percentage, etc. in the text. Ya, kita kenali nama kota, nama waktu, tanggal, mata uang, organisasi. Pokoknya tidak masuk verb, tidak masuk noun, tidak masuk kata sifat dan lain sebagainya, kita sebut sebagai entity ya, entity dari noun gitu ya. NER metodologi bisa digunakan berdasarkan rule base ya. Ini bisa dibuat kalau sedikit sih, kalau ada kata-kata ini maka dia ini, kalau kata-kata ini maka dia ini, kalau Bandung maka dia kota, kalau ada format angka XX garis miring XX garis miring XXX, oh itu adalah tanggal gitu ya. Atau kita gunakan machine learning atau kita akan gunakan dua-duanya ya. Oke, itu yang di name entity recognition ya. Selanjutnya adalah factorization. Ini lebih dalam lagi ya. Kita lanjutkan factorization. Ini name entity recognition dulu sebelumnya. Contohnya ini ya, ini menemukan bahwa ini Trump, ini person, FBI itu apa? Ini organization ya. Ini person, ini kayaknya limited ya. New York, ini adalah organization ya, dan lain sebagainya ya. Ini adalah hasil dari proses atau metode name entity recognition ya. Ada dua metode menggunakan rule base atau ontologi ya, dan atau menggunakan machine learning. Dan yang lebih baru lagi karena sekarang entity itu banyak dan di dalam entity ada entity lagi, kita gunakan deep learning ya. Deep learning ini adalah pengembangan dari ANN yang kita udah pelajari sebelumnya, artificial neural network. Ya, membuat model berbasis neural network tapi layernya banyak sekali. Kita akan bicara deep learning nanti di 2 minggu lagi ya. Oke. Nah, selain post tagging dan name entity recognition, kita punya factorization ya. Tujuannya adalah mentransform teks menjadi suatu representasi yang bisa dipahami oleh mesin, yaitu tentunya adalah angka atau numerik atau vektor atau bentuk-bentuk matriks yang bisa dihitung oleh komputer ya. Nah, ini disebutkan nih, vektor atau array atau matriks sama ya. So that they can be used in various analytic, tentunya kalau kita sudah bisa menumerikan, kita lakukan proses komputasi dengan menggunakan machine learning algoritma ya. Nah, factorization ini ada banyak
caranya yang paling terkenal atau terkenal dulu ya, itu namanya back of word. Sebenarnya back of word ya dari harfiah kata-katanya kumpulan kata-kata ya. Back of word bisa word biasa, bisa n-gram word tadi yang saya bilang ya, yang semuanya dikumpulkan berdasarkan frekuensi ya, kalimat-kalimat mana, kata-kata mana yang sering muncul ya. Ya, fungsinya count of term frekuensi dari suatu kata itu. Tapi contohnya kita back of word itu adalah word cloud ya. Kalau Anda tahu word cloud, yang sering muncul belum tentu yang paling penting. Dan itu sudah dipahami dan mungkin itu juga kenapa sekarang back of word tidak selalu digunakan sebagai hasil akhir tapi hanya proses antara ya. Dan kemudian ada one hot encoding, jadi setiap kalimat itu direpresentasikan menjadi vektor ya, vektornya nanti dia masuk kategori apa. Contohnya tadi dia kategori verb atau kategori noun dan lain sebagainya ya. Ini masih sering digunakan dan yang paling sering digunakan adalah TF-IDF ya. Kalau tadi frekuensi aja itu tidak selalu bermakna, semakin sering munculnya kata itu belum tentu penting ya. Misalkan dalam suatu kalimat kalau kita lupa menghilangkan stop word-nya, misalkan pakai kata dan pakai banyak dan atau n bahasa Inggris, maka nanti di di word cloud atau di back of word kalimat yang frekuensi paling besar itu dan atau n itu tadi. Yang kalau kita pahami ya, wah ini nggak benar nih, nggak ada artinya dan atau n tadi ya. Nah kalau TF-IDF itu mencari kalimat yang ini, yang yang kontekstual ya, yang penting dari kumpulan dokumen ya. Justru bukan kalimat yang bukan kata yang paling sering keluar, tapi kata menggunakan term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi ya, mencari keseimbangan antara keduanya ya. Nanti kita bahas setelah ini ya. Dan yang lebih canggih, yang paling terakhir itu adalah word embedding. Jadi instead of using cuman kalimat satu-satu gitu, word embedding itu merepresentasikan kata-kata itu dalam suatu vector space yang continuous dengan meletakkan kata-kata yang mempunyai meaning yang sama itu ke dekat dengan yang lain. Ya, kita dekatkan di vector space itu. Ya, jadi ini lebih banyak digunakan saat ini. Ya, word embedding ada banyak sekali library-nya, salah satunya Word2Vec dan sebagainya ya. Dan ini digunakan untuk mesin-mesin yang canggih, library yang canggih seperti contohnya TensorFlow saat ini. Ya. Nah ini contohnya back of Word ya. Contohnya misalkan it was the best of time, maka munculnya kayak gini. 111 ya, it was the best of times. Ya, setiap kalimat ini it was the best of time. Selesai karena kalimatnya itu 1 2 3 katanya ada 1 2 3 4 5 6 di sini 1 2 3 4 5 6. Sisanya 0 ya. Nah, ini it was the worst of time. Pas tadi keempatnya the best, ini jadi 0 ya, worst itu muncul di sini. Kemudian it was the age of wisdom. Nah, ini. Nah, jadi ini kebayang kalau kita punya banyak kalimat, kita akan terbentuk suatu vektor yang sangat-sangat besar dan isinya sparse. Sparse itu banyak nolnya daripada banyak satunya. Nah, kita ingat kemarin di SNA, kita lebih baik tidak menggunakan matrik ya, karena banyak sekali nolnya di situ ya. Jadi ini mirip, jadi ini tidak efisien untuk penyimpanan, pemrosesan dan kuantifikasi. Dan bikin juga di one hot encoding, walaupun ini sudah much better daripada backward-nya, jauh lebih baik ya. Hanya melihat kategorisasi saja ya. Tapi tetap aja kalau kata-katanya banyak ya kita cukup besar juga ya yang kita harus representasikan. Oke. Nah, ini yang saya cerita tadi, melihat pentingnya kata berdasarkan metode TF-IDF. Ya, TF-IDF itu adalah singkatnya term frekuensi dan inverse document frekuensi. Ya, jadi di sini manfaatnya adalah
untuk menentukan topik dari dokumen yang berbasis kata atau term yang ada di dokumen itu, ya. Kemudian TF-IDF mengkalkulasikan relevansi dari kata-kata, bukan frekuensi. Jadi ini lebih lebih bagus lagi. Relevansi dari kata itu di dokumen, di kumpulan dokumen tersebut. Ya, dari suatu kata di dokumen, di kumpulan dokumen. Ya, sekumpulan dokumen, relevansi kata dari di sekumpulan dokumen itu apa? Ya, tinggi nggak relevansinya? Kalau relevansinya tinggi berarti itu kata yang penting untuk kumpulan dokumen. Jadi dokumen nggak satu tapi banyak, ya. The weight calculation OTF-IDF use menggunakan metode statistik yang mana mengevaluasi sebagaimana penting kalimat atau kata tadi di suatu dokumen. Ya. Semakin tinggi nilai TF-IDF, maka the rarer the word, ya, nggak harus paling sering, ya, tapi yang paling penting adalah the more relevant a word to dokumen. Jadi dokumen itu paling relevan, ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, ini kita punya nilainya, ya. Ini adalah nilai TF-IDF, ya. Eh, Relevansi, ya, relevansi dari dokumen. Itu kita lihat TF itu adalah frekuensi kata X di dokumen Y, ya. Frekuensi kata X di dokumen Y. Kalau frekuensi kata X di dokumen Y itu ya tadi yang kita sebut back of word atau word cloud gitu ya. Nah, tapi selain ini kita kalikan namanya log n per apa namanya jumlah dokumen yang berisi kata X, ya. Jadi di sini n itu adalah jumlah dokumen, ya, ini jumlah dokumen, ya. DF itu adalah jumlah dokumen yang mengandung kata X, ya. Nah, ini menarik, jadi ada perkalian dua, ya. Yang ini membesarkan dan ini mengecilkan nilainya. Ya, nanti perkalian yang apa namanya menarik di sini. Di sini kita lihat TF itu adalah number of occurrence of the word T, ya, munculnya term atau huruf T di dibagi keseluruhan kata atau word eh, di dokumen, ya. Ya, ini rasio, ya. Ya, berarti kalau semakin besar dan dia semakin banyak kayak tadi frekuensi, ya. Sedangkan inverse dokumen frekuensi adalah log number of document dibagi number of document contain of word. Jadi ini apa namanya melihat ada dua faktor, yang satu membesarkan, yang satu mengecilkan, ya. Contohnya begini, ya, ini paling gampang pakai contoh. Suatu dokumen mempunyai 100 kata, di mana kata kucing, ya, cat, itu muncul 3 kali. Ya. Artinya term frekuensi dari cat itu adalah 3 per 100. Jadi 3 per 100, ya. Dan apa namanya tidak terlalu besar, ya. Kemudian jika ada 10 juta dokumen, dan kata cat itu muncul di hanya 1.000 dokumen, maka IDF dari kucing tadi itu adalah nilainya 4. Ya. Jadi TF-IDF dari cat dari apa namanya kata cat di 10 juta dokumen tadi itu adalah 0,12. Ya. Nah, ini relevansi cat ke kumpulan dokumen itu adalah 0,12, ya. Ya, nanti tinggal dihitung aja, dikomparasi dengan kata-kata. Dan ini adalah make sense. Jadi kalau misalkan ingin belajar lebih dalam di sini, silakan dicari, ya, di video dan kenapa ini make sense, ya. Oke, nah yang kedua adalah word embedding. Jadi kalau kita masalah back of word tadi hanya sepertinya satu kali kata dengan kata lain itu tidak ada hubungannya, ya. Jadi kita ngumpulin, kita cari frekuensinya. Tidak ada relevansi, tidak ada hubungan antara satu kata dengan kata lain. Dan ini ternyata tidak benar juga kalau kita melakukan analisa terhadap kata-kata, karena banyak kata-kata itu yang berhubungan, ya. Kata ini sering muncul bersama dengan kata-kata yang lain. Satu kata sering muncul dengan kata yang lain. Dan ini yang kita sebut, kita letakkan dia yang meaningnya hampir sama, yaitu dalam
suatu space di mana dia letaknya saling berdekatan ya. Nah, ini word embedding itu overcomes back of word problem ya. Tadi back of word itu selain apa namanya space-nya besar ya, perhitungannya lama dan tidak scalable ya. Kita bikin representasi yang lebih scalable. Jadi representasinya yang tidak sparse tadi, tapi lebih dense dengan vektor yang lebih padat. Jadi bentuknya lebih kecil tapi lebih meaningful ya. Di mana dia memasukkan konteks sentence dan menentukan meaning dari kata-kata dengan melihat konteksnya ya. Memasukkan informasi similarity dari suatu kata dan representasinya ya. Artinya similar word are represented by similar vector ya. Jadi kita tidak perlu membuat terpisah di dalam vektor ya, tapi kita kalau similar kita jadikan satu vektor atau vektor yang mirip, tinggal panjangnya aja dibedain ya. Nah, itu yang terjadi. Biasanya kita hitung dengan menggunakan neural network ya, karena ini cukup rumit ya dari konteks ya. Dan word embedding itu saat ini sering menggunakan deep learning tadi ya. Nah, salah satu dari metodologi atau bukan ya metode dari word embedding itu adalah word to vector. Ya, ini bisa dicari ya. Word to vec adalah neural network dua layer as input dan as output ya, vektor input dan vektor output ya. Kemudian menentukan meaning dari semua kata-kata dan kata dan kata-kata yang ada di sekitar. Karena kan satu kata itu munculnya bareng dengan beberapa kata yang lain ya. Dia lihat konteksnya atau sekitar kata-kata itu ya. Jika satu kata W muncul dari suatu teks ya, kata W muncul dalam suatu teks, maka konteks W di kata sebelum dan sesudah kata apa namanya, konteks W itu adalah kata sebelum dan kata sesudah W ya. Dan biasanya digunakan dalam specify window size. Window size itu misalkan kita ambil window size-nya 5 atau 6 atau 10 atau hanya 3 ya, kita cek gitu ya. Jadi munculnya sering bersamaan nggak? Ini konteks, nah kayak gitu. Jadi ini akan melihat ketergantungan suatu kata dengan kata lain. Ya. Nah, ini representasinya seperti ini. Bagaimana dia memahami bahwa man and king itu sama hubungannya dengan man woman, itu sama vektornya dengan king and queen. Ya. Walking and walk itu swimming and swam. Ya. Dan yang lain-lain, Spain dengan Madrid, Italia dengan Rome. Ya. Ini adalah hasil dari pekerjaan dari word embedding, sehingga representasi vektor yang tadinya pakai back of word tadi menjadi jauh lebih ringan. Ya. Nah, ini contohnya misalkan Menlu menghadiri dan membuka conference Asia Afrika mengharapkan kerjasama yang baik. Bahwa tema yang diusung dalam konferensi tahun ini adalah penguatan ekonomi, Wakub membuka seminar nasional dan konferensi daerah ikatan. Jadi ini dia akan ngecek ya konferensi di sini itu dalam konteks beberapa kalimat ini ya, mencari similarity dan lain sebagainya. Konteks ini hubungannya dengan kata-kata yang ada di sekitar sini. Ya. Oke, itu tentang word embedding. Mohon maaf kalau agak kompleks. Memang teks ini adalah riset yang agak ini ya, metode yang masih terus berkembang. Nah, sekarang ke hal yang lebih tidak terlalu teknis. Jadi perkembangan teks analitik saat ini itu adalah mengarah ke deep learning ya, dan sangat luar biasa saat ini. Jadi ini perbedaannya kalau classical NLP atau natural language processing yang classical, kita punya dokumen, kita deteksi bahasanya, tentunya kita deteksi bahasa itu tidak terlalu susah sih. Kemudian misalkan English gitu ya, kita lakukan pre-processing ya, ini tadi pre-processing Anda lihat ya, ada tokenization, post tagging, stop word removal, tadi sudah jelaskan semua. Kemudian memodelkan apakah kita mau pakai back of word, apakah kita pakai word embedding ya. Kemudian kita lakukan modeling, kemudian kita lakukan inference dan outputnya macam-macam. Apakah ini klasifikasi, ya, klasifikasi, apakah ekstraksi,
apakah translasi, apakah clustering, ya. Nah, itu yang terjadi sebelum ini. Namun di sini ada proses modeling itu membuat apa namanya proses yang labeling dan lain sebagainya cukup tidak mudah, ya. Nah, kemudian muncul deep learning, ya, dokumen, ya, kemudian menggunakan dense embedding, ya, dense embedding itu vektor yang padat dan representasi yang kompak, ya, dari hubungan antar kata, baik menggunakan word to vec tadi contohnya, doc to vec, glove dan lain sebagainya, kemudian dilakukan proses neural network, ya, hidden layer yang banyak, ya, deep learning dan keluarnya juga sama. Dan ternyata ini jauh lebih akurat daripada yang yang klasik, ya, dan lebih scalable, ya, lebih scalable dan lebih akurat, ya. Kalau ini akurat juga, tapi scalability-nya masih sulit menggunakan deep learning. Nah, itu yang terjadi saat ini, ya. Dan sebagai contoh, ini ada 2 link modeling language, ya, karena kalau kita menggunakan deep learning artinya kita lakukan training dengan apa namanya layer yang cukup besar, dan training dengan layer cukup besar itu sangat mahal, ya, sangat mahal sehingga tidak mungkin dilakukan oleh komputer masing-masing di rumah. Makanya tadi kalau kita masih menggunakan komputer di rumah dan melakukan training sendiri, rata-rata tidak menggunakan deep learning. Tapi deep learning digunakan kalau sudah ada model yang di training, ya, dan kita tinggal menggunakan apakah untuk sentiment analysis, apakah untuk yang lain-lain, ya. Yang beberapa tahun lalu kita punya BERT, ya. BERT itu dari Google, ya, Bidirectional Representation from Transformer, pre-train NLP. Jadi proses tadi yang banyak tadi membuat apa namanya membuat word embedding, post tagging semuanya sudah selesai dilakukan. Kita tinggal pakai. Itu tahun 2018, ya. Dia menggunakan 2.500 kata, 2.500 juta kata. 800 juta kata dari buku, korpus buku-buku yang ada di dunia, ya. Dan dengan itu dia bisa menjawab voice assistant, contohnya Alexa dan lain sebagainya, ya, chatbot dan lain sebagainya, ya. Voice assistant to enhance customer experience, dan dia bisa mengerti, bukan mengerti, ya, memahami apa namanya konteks dari komplain, kemudian konteks dari komen, kemudian dia bisa menjawab kontekstual terhadap konteks tersebut, ya. Kemudian analisis terhadap customer review, dia melakukan analisis secara cepat, enhance search for required information dan lain sebagainya. Itu BERT tahun 2018. Saya lupa ini tidak ada di parameternya, masih sedikit, ya. Kemudian kalau nggak salah Turing dari Microsoft beberapa tahun kemudian. Dan ternyata kita punya yang jauh lebih canggih saat ini namanya GPT-3, yaitu apa namanya dari OpenAI, perusahaannya Elon Musk, ya. Itu punya 175 miliar parameter. 175 miliar parameter. Dan ini source-nya dari crawling di internet, Wikipedia, dan jutaan buku di internet, ya. Dan dengan apa namanya model yang sedemikian lengkap, maka seluruh tadinya nggak mungkin dong komputer bisa mengerti apa namanya menulis, membuat tulisan manusia kayak manusia gitu misalnya. Ternyata malah bisa. Jadi misalkan kita nulis sesuatu, ya, maka komputer itu dengan menggunakan model ini akan bisa meneruskan, ya. Jadi dia dalam proses bisa membuat konten, membuat tulisan, membuat berita, ya, berdasarkan tadi apa namanya korpus yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini baru rilis tahun 2020, ya, dan ini baru saja. Aplikasinya building application and website, ya. Contohnya mengcoding pakai Python. Mungkin kita
coding Python kita akan kita ngapalin sintaks sulit ya. Mungkin nanti tinggal ngomong aja. Saya mau apa namanya for something. Nah, itu dia akan membuat sendiri dan dia akan tidak salah sintak gitu. Karena dia sudah punya library bahwa kalau menulis Python harus seperti apa. Ya. Dan lain sebagainya, to legal document, generating resume. Dari ini mohon nanti dibaca ya. Dan dia apa namanya kalau tidak salah nanti di bagian belakang. Ya, ini mau dicek lagi. Ini prosesnya kalau awal ya kita bisa tanya ke GPT-3 ya, general pre-trained model ya, recite the first law of robotics. Nah, dia bisa ngeluarin. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi kita melakukan training terhadap large scale dokumen teks tadi ya, sangat mahal ya. Dia akan memprediksi robot must something di sini. Nah, dia akan belajar dari semua robot must apa gitu dari semua dokumen. Misalkan robot must exterminate, wah salah. Karena sedikit kemunculan robot must exterminate. Yang ada adalah robot must obey. Nah, ini akan dia melakukan iterasi di sini ya. Sehingga outputnya kalau reset the first law of robotic ya, dia keluarnya a robot may not injure a human. Nah, ya gitu. Nah, ini dia bisa mengeluarkan kalimat ini karena dia berdasarkan experience yang muncul dari dokumen training yang sudah dia terima. Dan for your record, ini membuat training ini sangat mahal. Kalau tidak salah tadi, mohon maaf di sini tadi, nah ini trainingnya itu petaflops ya. Petaflops itu apa namanya satuan perhitungan ya. Jadi kalau dihitung itu dengan menggunakan GPU, satu GPU untuk menghitung ini membutuhkan waktu 355 tahun ya. Jadi kebayang, wah saya ingin melakukan tweaking terhadap sesuatu di model ini, maka akan sangat mahal ya, 355 tahun jadi. Tapi ini karena menggunakan komputer paralel, maka tidak selama itu ya. Dan menghabiskan waktu membuat trainingnya aja waktu menghabiskan biaya sekitar 4,6 juta dolar atau minimal ya. Dan jadi ini adalah masih mahal saat ini, tapi inilah yang akan kita lihat ke depannya dan GPT-3 ini sering digunakan untuk nanti akhirnya teks itu bukan hanya untuk melakukan diskriminasi ya atau tidak, positif atau negatif, tapi meng-create something. Dan ini sangat membantu manusia, terutama pada saat kita kehilangan inspirasi mau nulis, tapi engine akan paham gaya bahasa tulisan kita sehingga akan muncul khas kita dan sebagainya. Ya. Oke, baik itu minggu depan kita akan bicara lebih dalam tentang implementasi yang lebih spesifik ke bisnis ya contohnya klasifikasi, clustering, dan text network. Ya. Assignment, jadi tolong dipelajari ya, latest development and deep learning, dan tentunya potential application, dan nanti kita diskusikan di minggu depan. Ya. Baik, begitu saja kuliah kita kali ini, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Terima kasih.